Pusat Data Nasional atau PDN tidak hanya diperuntukkan bagi Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data milik seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Serangan siber dan isu kebocoran data di tahun lalu pun akhirnya menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait PDN. Kita akan bahas bersama Pratama Persada, pengamat siber Sisrek. Selamat siang, Mas Pratama. Selamat siang, Mbak Tiffany. Kalau kita ngomongin ketahanan digital, ya siber, pasti orang akan fokus terhadap keamanan. Apalagi kita sudah dihadapkan terhadap isu atau masalah kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai PDN atau Pusat Data Nasional, Mas, apakah sebenarnya Indonesia ini sudah siap atau belum sih secara infrastruktur untuk pembangunan PDN dan memusatkan seluruh datanya di satu lokasi? Ini sebenarnya punya keuntungan karena kemudahan berbasis digital atau justru sebaliknya berisiko? Ya, jadi kalau kita lihat ya dari beberapa kali kasus begitu, sebenarnya kita ini belum siap-siap banget gitu untuk membuat pusat data nasional yang terintegrasi, yang aman, yang bisa digunakan untuk semua kementerian lembaga gitu untuk menyimpan data-datanya, menyimpan sistemnya dan lain-lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ternyata keamanan cyber itu juga belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Contohnya misalkan Pusat Data Nasional yang sekarang ini dibuat oleh Kementerian Kominfo, itu desain security-nya itu tidak melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara gitu, yang harusnya menjadi penanggung jawab keamanan cyber di Indonesia gitu. Nah sekarang begitu kejadian ribut-ribut seperti ini, baru minta tolong ke BSSN, kemudian minta tolong bagaimana bantuannya dan lain-lain. Menurut saya harusnya nggak perlu terjadi itu gitu. Ketika kita sudah membuat program untuk menyatukan data se-Indonesia gitu, karena kan ini kan PDN ini kan buah dari Perpres tentang Satu Data Indonesia yang selama ini data berserakan kemudian berbeda-beda, sehingga Pak Presiden bilang satukan gitu. Nah dengan satukan itu dengan Pusat Data Nasional. Kalau zaman dulu ketika masing-masing institusi itu memiliki servernya masing-masing, ketika satu diserang, yang bermasalah itu hanya satu institusi tersebut gitu, yang lainnya masih aman-aman saja kan, terpisah gitu. Nah ketika kita menyatukan semua data ke dalam satu tempat dan kita tidak menggunakan pengamanan yang maksimal, apa yang terjadi? Ya seperti sekarang. Akhirnya apa? Sistemnya down gitu. Dan downnya ini, kalau menurut saya ya, walaupun belum ada rilis resmi dari Kementerian Kominfo begitu, dari kejadian ini sebenarnya kita sudah bisa mengira-ngira gitu. Nggak mungkin ini hanya gara-gara kesalahan teknis, misalkan gara-gara listrik, gara-gara kesalahan program dan lain-lain begitu. Terlalu lama ini. Berarti ini pasti ada masalah gitu. Pasti ada hal yang di luar perkiraan engineer-engineer yang ada di PDN. Misalkan biasanya kalau sistem seperti ini kena serangan peretasan gitu, dan kalau selama ini biasanya kena ransomware gitu. Sehingga apa? Sehingga datanya itu rusak gitu, dan mungkin data backupnya juga rusak karena sama-sama live-nya tidak punya sistem backup yang bagus, sehingga apa yang terjadi? Nggak bisa terrecovery dengan waktu yang cukup cepat. Harusnya Mbak Tiffany, kalau misalkan kita punya sistem yang bagus ya, begitu kena serangan hacker atau sistemnya rusak, itu nggak nunggu sampai beberapa menit kok, nggak nyampe sejam gitu. Okay. Itu langsung up lagi. Nah kita punya sistem backupnya. Nah ini nggak ada, sampai berjam-jam, berpuluh-puluh jam gitu. Berarti ini ada masalah besar di sistem Pusat Data Nasional. Dan perlu diingat juga ketika kita berbicara bahwa ini hanya Pusat Data Nasional sementara kok, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Karena data yang disimpan di dalamnya, sistem yang ada di dalamnya itu sama dengan sistem yang nanti akan ada di Pusat Data Nasional yang beneran gitu. Okay. Artinya pengamanan nggak boleh dibedakan. Jangan nanti kita bilang bahwa ini Pusat Data sementara, terus santai-santai saja pengamanannya. Ya salah kalau kayak gitu. Okay. Gitu Mbak. Untuk membuat sistem keamanan siber yang bisa mengakomodir ini harus ngapain? Harus apa yang diakomodir gitu, Mas Pratama? Artinya gini, kalau kita berkaca dengan beberapa negara lain yang punya pusat data nasional serupa, mereka toh bisa. Artinya kita pun sebenarnya juga bisa sampai di tahap itu. Tapi apa yang harus dipersiapkan? Gini, sebenarnya gini, kalau kita ngikutin konsep ya, bahwa sistem keamanan cyber itu adalah proses. Jadi nggak ada memang sistem yang benar-benar secure, aman, 100% bisa hacker proof gitu, nggak bisa diretas, nggak kayak gitu. Tetapi bukan berarti bahwa gara-gara itu kita bilang, itu kan gara-gara hackernya pinter. Nggak kayak gitu.
ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengamanan standar gitu. Ada beberapa macam standar ISO, apa namanya, standar internasional tentang keamanan cyber. Ada standar keamanan tentang infrastruktur informasi vital yang kemarin presnya sudah ditantangani oleh Bapak Presiden begitu. Ada beberapa aturan yang sebenarnya tinggal diimplementasikan. Yang jadi masalah adalah ternyata nggak diimplementasikan dengan baik begitu. Contohnya misalkan, ini kan government pemerintah, sudah tahu kalau di pemerintah itu untuk masalah keamanan cybernya penanggung jawabnya adalah Badan Siber dan Sandi Negara, ya kan? Nah, kenapa kok saat mendesain pusat data nasional walaupun sementara dan pusat data nasional yang sebenarnya yang nanti akan diresmikan di bulan Agustus itu kenapa kok BSSN nggak diajak dari awal gitu untuk mendesain bagaimana sistem ini secure, bagaimana pengamanannya, bagaimana enkripsinya dan lain-lain begitu, sehingga sistem ini saya nggak tahu siapa yang ngamaninnya gitu. Apakah hanya Kominfo sendiri gitu, ataukah vendornya gitu, apakah vendor dari PDN gitu, atau siapa gitu. Karena saya tanya teman-teman di Badan Siber Sandi Negara gitu, dari awal emang nggak dilibatkan gitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya tidak boleh terjadi gitu. Ketika kita sudah berpikir bahwa kita akan membuat sistem yang cukup besar, karena ini besar ini Mbak. Semua data yang ada di pemerintahan kita nanti akan terhubung ke sini, akan disimpan di sini. Dan sekarang pun ketika ada pengadaan server udah nggak boleh lagi di kementerian lembaga karena ada PDN ini gitu. Nah, yang jadi masalah kalau kementerian lembaga nggak boleh punya server sendiri, kemudian servernya harus gabung menggunakan pusat data nasional, dan ternyata PDN-nya nggak aman, gimana ceritanya? Ini kan agak aneh. Sehingga menurut saya ini harus introspeksi diri nih. Kominfo harus introspeksi diri, melihat ke dalam. Para vendornya itu yang mengurusi pusat data nasional juga harus berpikir bahwa serangan saat ini itu nggak kayak dulu lagi. Serangan musuh-musuh kita itu sudah luar biasa hebatnya. Bahkan mereka menggunakan AI gitu untuk melakukan penyerangan. Nah, kalau kita masih sistemnya manual, kemudian kita masih merasa bahwa ya kita kan nggak punya musuh, udah selesai kita gitu. Ini baru imigrasi yang kena ini ya, yang kena imbasnya ya, karena imigrasi langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Padahal di dalam PDN ini, walaupun PDN sementara, ada banyak kementerian lain gitu, yang mungkin saat ini mereka juga terganggu sistemnya, tapi diem-dieman saja, gitu kan? Karena takut ribut gitu. Nah, ini harusnya nggak terjadi Mbak gitu dengan sistem yang dikelola oleh negara sebesar ini. Oke, Mas, ini kan integrated data ya, tidak hanya imigrasi, tapi semua instansi atau lembaga ini akan nanti masuk atau berpusat di satu data yang sama. Artinya, apakah ini realistis untuk kita terapkan atau kita jalankan, karena koreksi kalau saya salah, base dari PDN ini kan ada di beberapa titik. Kalau saya tidak salah ada di Labuan Bajo, kemudian IKN, Batam, saya lupa satu lagi gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apakah cukup realistis, secure? Ya tadi Mas bilang bahwa ini butuh juga recovery gitu, atau backup plan untuk si PDN ini. Nggak bisa PDN ini berdiri sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya ya, kalau kita berpikir bahwa ketika kita membuat sistem yang terkoneksi ke internet, itu ancaman itu ada. Nah, kalau kita memikirkan masalah ancaman ini dan kita mengamankan dengan baik, harusnya kita bisa. Yang jadi masalah itu adalah kita tidak melakukan itu dengan baik. Nah, kan rencananya kan memang kita mau membuat pusat data nasional di 4 tempat gitu. Ada di Cikarang, ada di Batam, ada di IKN, ada di Labuan Bajo begitu, yang nantinya semuanya terintegrasi. Sebenarnya bagus, konsepnya sih bagus gitu. Sehingga kalau ada satu sistem yang down gitu, sistem lain akan melakukan backup begitu. Nah, tetapi sekali lagi, ketika keamanan itu belum menjadi priority, yang penting ada dulu, yang penting dibuat, yang penting dibangun. Nah, ini yang membahayakan begitu. Ini baru layanan ini loh ya Mbak ya, baru layanan pemerintah. Gimana nanti kalau misalnya lain perbankan gitu, ikut menggunakan pusat data nasional ini. Bablas kita, duit kita bisa hilang semua di bank nanti gitu. Nah, oleh karena itu harus berpikir bahwa keamanan itu adalah priority gitu. Ketika kita membuat sistem, jangan hanya berpikir bahwa kita membuat sistem yang bagus, hebat, kompleks gitu, yang enterprise gitu, tapi kita lupa masalah security-nya, termasuk juga orang-orangnya gitu. Jangan kita menggunakan orang-orang yang memang dia tidak capable dalam pengelolaan sistem seperti ini gitu. Karena kalau mereka nggak capable, ya udah mereka nggak peduli juga ketika sistemnya itu misalkan ada celah keamanannya, tidak melakukan assessment secara rutin, tidak pernah melakukan pengecekan, yang penting sistemnya running, waduh,
susah kita. Musuh kita ini terlalu berat gitu. Oke. Musuh-musuh kita ini kalau kita ngomong namanya APT, Mbak, Advanced Persistent Threat gitu. Jadi hacker-hacker yang levelnya itu udah level negara gitu. Sponsornya itu nanti bisa state, bisa negara, atau organisasi-organisasi besar gitu. Nah ini yang saat ini menjadi musuh banyak negara gitu, termasuk juga bukan hanya Indonesia, termasuk Amerika, termasuk Singapura, termasuk negara-negara besar lainnya. Oke, semoga gangguan layanan keimigrasian kemarin bisa menjadi evaluasi terkait dengan pusat data nasional ini. Sekali lagi, keamanan jangan hanya dipikirkan apa yang di depan mata atau paling tidak untuk saat sekarang, tapi untuk jangka panjang, karena itu yang paling penting concernnya. Terima kasih Pratama Persada, pengamat siber Sisrek, sudah bergabung dengan Connected siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Mbak.